Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ala biladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadawakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Wahbuna wahtuna atayakum hadayakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Wala khayyartum dhanni fahasyakum wa hasyakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Sa'idna idha atainakum wa husna hina zurnakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Faqumu washfa'u fina ila rahman maulakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Hasanu ta'asa nahda mazaya min mazayakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Hasanu ta'asa rahmah taghshana wa taghshakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Salamullah hayyakum wa aynullah tar'akum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Wa sallallahu maulana wa sallam ma atainakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Ala al-mukhtar syafi'una wa munqidhuna wa iyyakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Salamullah ya sada minar rahman ya ghasyakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Assalamu alayka ya sahibal maqam. Assalamu alayka ya mujahid fi sabilillah. Assalamu alayka ya habiballah. Assalamu alayka ya safiyallah. Assalamu alayka ya khadimat talabah. Assalamu alayka ya nurullah. Assalamu alayka ya shaykhina. Assalamu alayka ya murabbi arwahina. Assalamu alayka ya walidina jaddina. Assalamu alayka ya ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alaikum wa assalamu alayna wa ala ibadina salihin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhil. Samping Ustaz Ibrahim ya. Yes, sir. Samping Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustaz Haji Muhammad Jamaluddin akhina matamallahu bitul hayatih, yang kita muliakan dan kita hormati Pamanda Al-Ustaz Al-Haj Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kami Al-Ustaz Levi, para asatiz, para ulama, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah kami, tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah wa syukrulillah, wajib kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.
nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat waktu lenggang, nikmat waktu senggang, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat duduk hadir di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah untuk menghadiri haul dari ayah kami, dari guru kami, haul 40 hari dari ayah kami, dari guru kami, dari ulama, seorang ulama mujahid fi sabilillah yang meninggal, yang telah wafat pada tanggal 10 Juli 2000. Ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takbirun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alayna illa al-balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adhabun alim qalu ta'irukum ma'akum in dhukirtum bal antum qawmun musrifun وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلناه كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وقلناه من لا إله إلا الله وما سبحنا اللهم بحمده وما استغفرنا وصليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهدتها بذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي علوي ومن سيدنا الشيخ الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده الجميع جميع أهل زنبر والفريض بقدر ما واقع بشار
ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين أينما كانوا حل ذرواهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا من كان التهليل من أجله صاحب الحضرة والمقام الشيخ أي الحاج عبد الرشيد بن عبد الله الشافعي وأصوله وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلالى بين يديهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزولهم، وإن كانوا من المحسنين فزد في إحسانهم وأعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عنهم. اللهم اجعله فداء لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار واشتراء لهم من النار. اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود، إنك أنت كريم ودود. اللهم ادخل في قبورهم وقلوبهم الروح والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان في جوارك في رفيع الجنان، إنك أنت كريم منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga apa-apa yang untuk segala doa semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk acara berikutnya kami mohon kepada abang kami Al-Ustadz Haji Muhammad Abdul Rashid untuk sambutan atas nama keluarga. Kepada Abang Awi kita persilakan. Allah Muhammad Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Syekh Rozi, yang kita hormati dan muliakan dan kita cintai guru kita yang baru tiba di Masjid Al-Barakah Syafi'iyah di Komplek Raudhah makam ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i, ayahanda Kiai Haji Nasir Zain MA, mata'anallahu bituli hayati. Amin. Yang terhormat para asatiz, para guru, para kiai, para ajengan, para hujaj yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah kami. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa dikaruniakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahannya
mengalir kepada kita juga. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita semua berkumpul di satu tempat yang kami sebut Raudhah Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, yang dimana pada tempat ini telah dimakamkan jasad guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i yang telah berpulang ke rahmatullah 40 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 2021, bertepatan dengan 29 bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, dalam usia yang panjang 79 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru kita dimakamkan di tempat ini pada esok harinya ba'da sholat subuh. Masih teringat kita bersama-sama mengantar beliau ke tempat peristirahatan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah karuniakan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni segala kekhilafannya dan Allah terima segala amal ibadahnya, dan tentu apa-apa yang telah diajarkan kepada kita akan terus bermanfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekilas bagi yang mungkin belum mengetahui bahwa ayahanda pada tanggal 27 Juni 2021 masih mengajar di Majelis Ta'lim Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Beliau memiliki cita-cita bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 ingin menyelenggarakan tabligh akbar 50 tahun Majelis Ta'lim Ahad pagi Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Ahlan wa sahlan kepada guru kita Kiai Haji Nasih Abdul Rahim. Alhamdulillah. Bisa. Lagi silakan Pak. Bahwa pada hari Senin setelah taklim tersebut tanggal 28 beliau merasa kurang enak badannya, dan 5 hari menjelang wafatnya alhamdulillah Al-Fakir bersama adik-adik merawat dan mengurus beliau sampai menemaninya saat-saat terakhir. Dan telah kami kisahkan di beberapa acara sebelumnya bahwa kami menyaksikan alhamdulillah bahwa ayahanda memberikan isyarat seperti tangan telunjuk menghantar ke atas di saat-saat sebelum berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan ini adalah isyarat bagi kita bahwa beliau bisa melafazkan talqinul zikir la ilaha illallah yang memang selalu beliau mengajak kepada kita murid-muridnya melazimkan dan membiasakan membaca talqinul zikir. Jamaah sekalian, di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah ini juga di Yayasan Perguruan Islam Asy-Syafi'iyah, beliau melanjutkan dari apa yang telah dirintis oleh ayahandanya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sebuah lembaga pendidikan dan Masjid Al-Barakah yang dijadikan tempat bagi para umat Islam khususnya di Jakarta untuk menuntut ilmu. Selama kurang lebih 36 tahun ayahanda mengawal lembaga pendidikan dan juga Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah hingga pada saat beliau wafat di tanggal 10 Juli 2021. Banyak cita-cita beliau yang ingin direalisasikan yang diceritakan kepada kami maupun kepada para takmir, kepada pengurus yayasan yang memang akan diselenggarakan atau ingin diwujudkannya. Alhamdulillah sebelum wafat beliau telah mengazamkan ingin menjadikan Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah sebagai masjid tahfiz Jakarta, dan alhamdulillah karunia dari Allah bahwa di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah ini telah didampingi oleh 3 orang hafiz, yaitu 3 orang kembar hafiz, tiga-tiganya hafiz, Hanan, Manan, Ihsan. Insya Allah beliau tersebut akan juga mengawal program-program yang ada di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah sebagai masjid tahfiz Jakarta. Yang kedua juga kami sampaikan
ada Ustadz Kasfun Nazir Al-Hafiz yang tadi membaca Yasin. Beliau adalah imam Qiyamul Lail kita, yang biasa mengikuti Qiyamul Lail, beliaulah yang biasa mengimami. Kemudian insya Allah juga akan dibantu oleh Ustadz Farid Al-Hafiz yang tadi mengimami sholat isya kita. Jadi mudah-mudahan kesemua mereka akan memberikan jalan kemudahan bagi terwujudnya cita-cita almarhum al-maghfurlah untuk menjadikan Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah dan lembaga pendidikan Asy-Syafi'iyah sebagai pusat tahfiz Al-Quran. Takbir. Yang kedua, insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ada 10 duta Al-Quran. 10 duta Al-Quran yang akan bermukim di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah untuk menjadi contoh bagi para remaja yang berada di lingkungan masjid, wabil khusus di lingkungan Tebet. Mudah-mudahan banyak remaja-remaja yang ikut terpanggil untuk bisa bersama-sama menghafal Al-Quran. 10 orang tersebut dengan pembimbing itu berasal dari berbagai macam daerah. Ada yang dari NTT, ada yang dari Papua, ya Ustaz ya. Kemudian ada yang dari Wonosobo. Rata-rata mereka usia SMP dan SMA dan sudah punya tabungan hafalan rata-rata kurang lebih 5 juz. Jadi mereka akan mensyiarkan berbagai kegiatan di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, khususnya dalam gerakan Masjid Tahfiz Jakarta. Yang terakhir, ayahanda juga ingin bercita-cita ingin mencetak mushaf Al-Quran. Mencetak mushaf Al-Quran yang diceritakan kepada kita bahkan awalnya bagaimana kalau kita bikin percetakan. Nah, namun alhamdulillah kami sampaikan bahwa insya Allah Yayasan Perguruan Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta, Pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan DKM Al-Barakah Asy-Syafi'iyah secara bersama-sama pada malam hari ini akan meluncurkan program wakaf Al-Quran yang didedikasikan bagi terwujudnya niat almarhum al-maghfurlah untuk menerbitkan mushaf Al-Quran khusus yang diterbitkan oleh Asy-Syafi'iyah, Pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i Pulau Air Sukabumi dan Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Takbir. Takbir. Di sini ada banner gerakan wakaf 100.000 mushaf Al-Quran, menebar dan mengajar Al-Quran untuk masjid dan musola, rumah tahfiz, pesantren dan TPQ se-Indonesia. Mohon doa dari para guru, para habaib, para ulama yang berada di tempat ini. Mudah-mudahan kami diberikan kekuatan agar bisa terus melanjutkan dan mewujudkan cita-cita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i yang memang pernah diniatkan dan dicita-citakannya. Dan jamaah sekalian, insya Allah bagaimana konsepnya ya? Konsepnya bahwa insya Allah kita akan membuka gerakan wakaf Al-Quran dengan 100.000 rupiah per wakaf. Kita akan mengelola dan menyalurkannya ke seluruh daerah. Memang ada yang membuka wakaf di bawah 100.000 dan ada juga yang di atas 100.000. Mengapa? Karena kami ingin mengambil target untuk distribusinya sampai mencapai 100.000. Ya, bisa dalam 1 tahun, dalam 2 tahun insya Allah 100.000 Al-Quran ini akan disebar ke seluruh Indonesia. Dan juga bukan hanya mushafnya saja, tetapi kita juga akan menyiapkan guru-gurunya untuk memperbaiki tahsin bacaan, untuk melatih menghafal Al-Quran dan mengajar tajwid kepada anak-anak kita di lingkungan. Mohon doa. Terakhir mohon doa agar kami keluarga besar bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan ayahanda Kiai Haji Abdullah Syafi'i, baik di Asy-Syafi'iyah, di Pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i maupun di Masjid Al-Barakah. Semoga Allah anugerahkan kepada kami kekuatan dan istiqomah terus menjaga khitah almarhum Kiai Abdullah Syafi'i sampai Allah yang menentukan waktunya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sebagai simbolis, kami akan menyerahkan 3 mushaf Al-Quran ini. Yang pertama kepada Ayahanda Kiai Haji Nasir Zain MA. Mohon doa Ayahanda. Ini cita-cita ya yang ingin dilaksanakan oleh kami, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ya, pada guru kami Ustadz Kiai Haji Nasir Abdul Rahim, sebagai sahabat perjuangan beliau juga, Mushaf Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Takbir! Kemudian sebagai simbolik kepada Kiai Haji Syekh Rozi, mohon perkenan untuk sebelum mohon doanya Kiai. Takbir! Insyaallah kepada guru-guru yang lain nanti akan kami siapkan dan kami kirimkan kepada guru-guru yang lain untuk mushaf Al-Quran Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para guru, para ulama, para ajengan, para habaib. Mudah-mudahan Allah mengganjar dengan balasan pahala yang besar. Juga kepada para jamaah, terima kasih atas kehadirannya dan berkenan untuk mendoakan ayahanda kami pada peringatan wafatnya yang ke-40 hari. Mudah-mudahan segala doa-doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kami atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya jika di sana sini masih ada kekurangan. Jamaah sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin kepada petugas konsumsi saya minta waktunya sejenak saja agar bisa acara berlanjut seterusnya dengan baik untuk mendistribusikan snack dan kenang-kenangan dari keluarga untuk jamaah sekalian. Silakan. Ya Arham. Ya, mohon bisa terus mendistribusikan sesuai dengan yang telah diatur, tapi tentu dengan tertib, tidak mengganggu kekhidmatan guru kita dalam menyampaikan tausiah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membuka mata, membuka telinga dan hati kita untuk mendengarkan dan meresapi nasihat-nasihat agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Kepada Al-Habib kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas, setiap jiwa akan merasakan kematian. Yang perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimin, bukan sekedar kematian itu saja, melainkan setelah wafat itulah yang menjadi pikiran kita terbesar. Maka dari itu para salafun salih alaihim ridwanullah, mereka lebih memikirkan ruh mereka daripada jasad mereka. Al-insanu bi ruhihi la bi jasadih. Manusia itu dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Karena ruh akan kekal abadi. Orang yang meninggal dunia hanya pindah tempat dari dunia ke alam barzakh. Sedangkan jasadnya yang ia banggakan, yang ia puji, yang ia kagumi, baik yang tampan ataupun yang cantik, baik yang kekar ataupun segala hal,
yang dibanggakan oleh makhluk tersebut akan berada di bawah tanah dan akan menjadi pestanya cacing dan belatung di dalam sana, ma'asyiral muslimin. Kecuali mereka-mereka yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diutuhkan jasad mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mereka-mereka tersebut adalah yang betul-betul mengikuti baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sehingga mereka-mereka di alam barzahnya hidup seakan-akan mereka menikmati alam barzah tersebut. Maka dari itu dalam keimanan kita diwajibkan kita mengimani adanya nikmat kubur dan juga adanya azab kubur, ma'asyiral muslimin. Dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan baik, orang-orang yang meninggal husnul khatimah, mereka mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa, ma'asyiral muslimin. Maka dari itu perhatikanlah setelah kematian kita, di mana kira-kira roh kita berada, ma'asyiral muslimin. Orang saleh begitu mereka meninggal dunia, rohnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi kemana yang mereka inginkan. Seperti Sayyidina Ja'far At-Tayyar alaihi ridwanullah, kakak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau terbunuh di Ghazwa Mu'tah, di peperangan Mu'tah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah menceritakan secara live kepada para sahabat yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Saat Nabi menceritakan tentang kejadian Sayyidina Ja'far yang terpotong tangan kanannya, kemudian beliau memindahkan bendera ke tangan kirinya, terpotong tangan kirinya, kemudian beliau hempit itu bendera dengan kedua lengannya sampai beliau terbunuh. Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Saat beliau terbunuh Sayyidina Ja'far, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih dan menangis. Ternyata didapati pada tubuh Sayyidina Ja'far At-Tayyar bagian belakangnya tidak kurang dari 80 tusukan, ma'asyiral muslimin. Menjaga amanah dari Rasulullah, kecintaan yang dalam kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad menangis, tiba-tiba Nabi Muhammad tersenyum lebar, sehingga para sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza Ja'far yazuruni. Ini Ja'far mendatangiku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah mengganti kedua tangannya dengan sayap kemana beliau inginkan, ke surga manapun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan yang luar biasa. Karena kecintaan yang dalam Sayyidina Ja'far kepada Nabi Muhammad, beliau nggak pilih surga dulu, nggak milih tempat yang lain dulu. Mereka ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini arwahus salihin, mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan arwah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak memiliki amal saleh, maka mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai qiyamis sa'ah, sampai yaumil qiyamah, terus disiksa oleh Allah. Namun ketahuilah ma'asyiral muslimin, bukan berarti hubungan ruh antara yang hidup dengan yang meninggal dunia terhenti begitu saja. Tidak. Allah sangat Rahman, Allah sangat Rahim, khususnya kepada umat baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mereka orang yang semasa hidupnya di dunia mencintai orang-orang saleh sebelumnya, sebagaimana da'awatil anbiya dalam Al-Quran, wa al-hijna bis-salihin, kumpulkan kami bersama orang-orang saleh ya. Itu keinginan para anbiya yang sudah maksum,
yang sudah dijamin surganya oleh Allah. Dan apabila di antara kita yang hidup saat ini memiliki hubungan yang kuat dengan arwahus salihin, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, kita memiliki ikatan yang kuat. Begitu kita meninggal dunia, itu arwahus salihin akan mendatangi kita. Mereka bertanya, ada yang kenal nggak sama ini fulan? Sama yang meninggal ada yang kenal atau tidak? Begitulah mereka yatazawarun fi kuburihim, saling berkunjung di kuburan mereka. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yatazawaruna bi akfanihim, dengan kafan mereka, ma'asyiral muslimin. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, perhatikan kafan yang kita berikan untuk orang yang kita jaga mayatnya, orang tua kita, keluarga kita. Perhatikan, carikan kafan yang baik. Diriwayatkan oleh Ibn Sirin, beliau mengatakan seorang pria yang istrinya telah meninggal dunia, mimpi dia melihat wanita-wanita ahli barzakh, kecuali istrinya dia nggak lihat. Dia bertanya kepada ahli barzakh yang lainnya, kemana istriku? Oh, iri di pojokan. Kenapa? Karena dia malu kafannya jelek. Maka dia orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW, menceritakan hal tersebut. Kata Nabi Muhammad, hal min thigatin min sabi. Apakah ada orang yang terpercaya bisa bawa amanat untuk ahli barzakh? Maksudnya, adakah orang soleh yang akan meninggal dunia yang bisa diamanatkan kafan tersebut agar diberikan kepada si mayat tersebut? Maka terdengar ada seorang Ansari yang akan meninggal dunia. Maka dititipkanlah oleh suami tersebut kafan yang diberikan minyak za'faran, kemudian diberikan kepada Ansari tersebut dan diamanatkan untuk diberikan kepada istrinya. Saat dia meninggal, si Ansari ini, maka dikuburkanlah kafan tersebut bersama Ansari tersebut. Selang beberapa hari, sang suami melihat istrinya bermain-main dengan wanita-wanita ahli barzakh yang salihah dengan kafan yang dipenuhi dengan minyak za'faran. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jangan pernah menganggap yang telah meninggal telah selesai. Jangan pernah menganggap bahwa yang mati sudah ada hubungannya dengan yang hidup. Memang orang yang telah meninggal dunia, pertama yang harus dia pikirkan adalah perilakunya saat hidup di dunia. Namun hubungan yang lainnya, sebagaimana Allah mengkisahkan doanya para sahabat dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ini menandakan bahwa mereka faham bahwa ada hubungan antara yang hidup dengan yang meninggal dunia, sehingga mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka yang telah meninggal dunia dalam keadaan iman, dan Allah menetapkan sebagai firman-Nya dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang saleh di alam barzakhnya lebih nikmat daripada yang kita pikir. Mereka tidak memiliki keletihan, mereka tidak memiliki beban dalam hidup mereka, kecuali satu hal yang membuat beban, yaitu urusan dunianya yang belum terlaksana secara tuntas. Ini dapat membuat si mayit itu tersiksa, ma'asyiral muslimin. Di antaranya adalah warisan, di antaranya adalah hutang piutang. Ini akan menjadi beban si mayit. Makanya khususnya hutang piutang ini, Nabi SAW di awal risalah, kalau ada yang meninggal, Nabi bertanya, apakah dia punya hutang? Kalau ada hutang, kata Nabi Muhammad, sallu ala mayyitikum, sholatin deh mayat kalian, aku nggak nyolatin mereka. Saking beratnya orang yang punya hutang. Tapi setelah jayanya Islam, terbentuknya Baitul Mal, kalau ada yang hutang dan mereka tidak mampu membayarnya, dilunasi dari Baitul Mal oleh Nabi SAW.
Ma'asyiral muslimin, dulu ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Anaknya hilang, dia cari, gak ketemu. Datang ke sosok ustaz. Dia bilang, "Ustaz, tolong doain anak saya biar pulang. Dia masih kecil, saya takut kenapa-napa dengannya." Kata ustaz tersebut, "Ibu, kalau anak ibu pengen pulang cepat, baiknya ibu bernazar." Akhirnya ibu ini bernazar, "Kalau anak saya pulang, maka saya bernazar, saya akan menguburkan diri saya hidup-hidup selama 3 hari." Kata ini ustaz, "Gak boleh ibu, nazar itu harus berkaitan dengan yang sunnah, dan yang sunnah akan menjadi wajib dengan nazar." Kata ibu tersebut, "Ini yang terlintas di hati saya. Saya bernazar, kalau anak saya pulang, maka saya akan menguburkan diri saya 3 hari berturut-turut." Ustadznya nggak bisa ngomong. Akhirnya setelah sekian masa, pulang itu anak. Senang ibunya dan datang kepada sang ustadz, "Ustadz, saya ingin melunasi nazar saya." Kata ustadz tersebut, "Itu enggak sah, pokoknya saya ingin melunasi." Maka dibuatkanlah kubur, tapi dikasih lubang dikit supaya ada nafas untuk. Di kubur tersebut dia gelap, tidak melihat apa. Setelah itu dia menoleh ke kanan, dia melihat penghuni surga yang begitu indah. Di sebelah kiri dia lihat siksa yang begitu mengerikan. Akhirnya dia bangun dengan izin Allah. Ya, ini semua dengan izin Allah, jangan coba-coba kita. Ya, tercoba ya. Ini semua dengan izin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Menoleh ke kanan, dia melihat ahli surga, dia bangun, jalan ke kanan, melihat semua ahli surga. Cuman dia bingung melihat satu wanita dikelilingi dengan nikmat, tapi ada burung gagak yang mematoki kepalanya hingga berdarah-darah. Ini dikisahkan oleh Sayyidina Al-Ghazali. Dipotok-patokin apa? Kepalanya sampai mengalirkan darah yang begitu banyak. Bingung ini orang. Akhirnya dia beranikan diri untuk bertanya, Ibu ini kenapa kok dipenuhi dengan nikmat tapi dipatokin burung?" Kata si ibu ini, "Saya mendapatkan nikmat ini karena amal saleh yang saya lakukan saat saya hidup. Sedangkan burung ini adalah hutang saya yang kecil yang saya tinggalkan di warung fulani. Kalau kamu kembali ke dunia," kata ibu itu, "tolong sampaikan kepada suami saya, namanya Fulan bin Fulan, apakah engkau mengenalnya?" "Iya, saya mengenalnya, dan saya bernazar di hadapannya." Ternyata istri ini istrinya si ustaz. "Saya kenal dengan ustaz tersebut. Sampaikan bahwa saya berhutang dengan warung fulani, tolong lunasi hutang saya." Setelah 3 hari, bangun ini ibu dalam keadaan lemah, dikasih makan dan seterusnya, sampai dia segar. Dia ngomong sama itu ustaz, "Ustaz, selama saya di kuburan 3 hari, saya bertemu dengan istri ustaz. Dia dalam keadaan nikmat, tapi palanya dipatokin burung sampai berdarah-darah. Apa sebabnya ustaz?" "Karena dia punya hutang di warung fulan yang belum dilunasi." Maka segeralah ustaz tersebut melunasi hutang tersebut. Setelah beberapa hari, perempuan ini didatangi oleh istri sang ustaz dalam mimpinya dan mengucapkan terima kasih atas perbuatan wanita tersebut. Ini arwahus salihin dapat izin oleh Allah. Makanya gak heran ada orang mimpi Nabi SAW, mimpi awliya wa salihin, mimpi para kiai, mimpi para ulama. Mereka mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidina Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Makkah sana, beliau
imam kabir, alim kabir di zamannya. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini didatangi oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas alaihi ridwanullah. Habib Ahmad bilang, ya Sayyid Ahmad Zaini, saya pengen belajar dengan engkau. Kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, boleh kamu belajar dengan saya, tapi dengan syarat kamu dari nol. Tinggalin ilmumu semua, tinggalkan semua zikirmu, wiridmu, tinggalin. Itu syarat kalau kamu ingin belajar dengan saya. Al-Habib Ahmad bin Hasan mengatakan sami'na wa ata'na. Ditinggalin semua ilmunya, zikirnya, wiridnya, semua ditinggal. Setelah malam beliau istirahat, saat subuh datang, habis sholat subuh dipanggil sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya Ahmad, semua harus engkau kosongkan kecuali Ratibul Attas. Semalam saya diomelin sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bagaimana engkau melarang cucuku membaca ratibku, kata Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas alaihi ridwanullah. Begitulah arwahus salihin. Beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi siapapun yang mereka inginkan. Dan begitu juga mereka mendengar dan mengetahui siapa yang datang, siapa yang ziarah kepada mereka, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk ziarah. Begitu kita masuk ke pemakaman, assalamualaikum dara qaumil mu'minin, salam untuk kalian. Berarti orangnya dengar, orangnya dengar. Bahkan jangankan arwahus salihin, arwah kufar saja mendengar salam orang yang mengucapkan. Omongan orang yang mengucapkan di atas kuburan mereka mendengar, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menguburkan orang-orang kafir di peperangan Badar. Dikuburin tuh Abu Jahal bin Hisham, kemudian Utbah bin Rabi'ah dan yang lain-lain. Setelah dikuburin sama Nabi, Nabi bilang, ya Abu Jahal bin Hisham, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Fulan bin Fulan, ya Fulan, disebutin namanya satu-satu sama Nabi. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Apakah kalian dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Wa nahnu wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Dan kami, kata Nabi Muhammad, mendapatkan janji Tuhan kami dengan benar. Sayyidina Umar protes, ya Rasulullah, atukallimul mauta? Apakah engkau ngajak ngomong orang yang udah meninggal? Kata Nabi Muhammad, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang memegang zatku di genggamannya, ma anta bi asma'a minhum, tidaklah engkau wahai Umar lebih mendengar dari mereka apa yang aku ucapkan, walakinnahum la yujibun, tapi mereka nggak bisa menjawab aku sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang datang ke rumah Nabi, ya orang baru masuk Islam nih, Badui, datang ke rumah Nabi dan ngomong, ya Rasulullah, gimana, apakah saya boleh doain orang tua saya yang meninggal kafir? Kata Nabi, nggak boleh. Ya Rasulullah, gimana dong supaya enak gitu kalau lewat apa ngomong apa gitu sama mereka, kan mereka dengar. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian berjalan di kuburan orang-orang kafir, maka berilah kabar gembira dengan azabis sa'ir. Ubashirukum bi'adzabis sa'ir. Itu kalau kita lewat kuburan Cina, kuburan kafir. Kami berikan kabar gembira untuk kalian dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, beruntung Kiai Abdul Rashid Asy-Syafi'i, ya, dihadiri dengan banyak, dibacakan doa demi doa. Kita juga yang hadir beruntung. Makanya kata Sayyidil Walid Al-Habib Umar, orang yang meninggal itu terkadang, orang yang berziarah itu terkadang yang untung yang diziarahi, terkadang yang untung yang berziarah, terkadang saling menguntungkan. Maka dari itu orang-orang seperti ini nggak sulit kehidupan mereka, ya mereka terbebas. Makanya kata Sayyidil Walid Al-Habib Umar, kematian bagi orang mukmin itu hari raya.
Kematian bagi orang mukmin, hari raya cuman kita yang ditinggalin, kadang-kadang sedih ya. Itu manusiawi, tapi jangan berlebihan. Katakan pada diri kita bahwa kita ingin meneruskan perjuangan mereka. Katakan kepada diri kita bahwa saya bisa mengambil walaupun 10% dari perjuangan mereka. Itu yang harus kita tanamkan. Dan kalau bisa lebih dari mereka, karena keturunan itu ada 3, kata salafun saleh. Ada keturunan yang disebutnya sabiq, yang mendahului orang tuanya, seperti dicontohkan Sayyidil Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini keturunan sabiq, walaupun belakangan tapi luar biasa keilmuannya, amal salehnya. Bahkan ada yang mengatakan, ya Imam, sebetulnya engkau lebih pantas hidupnya di zaman tabi'in, bukan di zaman ini. Maka beliau datang hal dan mengatakan, kalau bukan karena adab, maka aku akan katakan aku di antara sebaik-baiknya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa? Kedudukan mereka luar biasa. Itu disebut dzurriyyah sabiqah, dzurriyyah yang mendahului keluarganya. Yang kedua lahiq, yang ikut serta. Ya, dan itu kebanyakan di antara kita. Ada keturunan ahlul bait yang ikut orang tuanya. Ya, ada yang keturunan kiai ikut ayahnya. Itu disebutnya lahiq. Dan yang ketiga disebutnya mahiq, melenceng. Ada ahlul bait ikutin orang tahu mana. Ya. Ada yang sunnah-sunnah waktunya ngejek-ngejek orang aja. Ada mahiq, keluar dari jalur aslafun salih. Ya, keluar dari jalurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutnya mahiq wal iyadu billah. Dan kita semua ma'asyiral muslimin memiliki kekurangan masing-masing. Kita memiliki dosa masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit, perbaiki ruh kita. Jangan sekedar cuman memikirkan jasad kita. Adanya corona pada mikirin jasad, wala yufakkiruna fir ruh. Mereka mikirin jasadnya, nggak mikirin ruhnya. Ya, padahal corona ini mengancam ruh atau mengancam jasad? Mengancam ruh atau mengancam jasad? Tapi kenapa kita takut dengan jasad kita? Kenapa-napa? Bukankah setelah kematian ada hukum setelahnya? Bukankah setelah kematian ada nikmat dan ada azab? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruh kita ruh yang dikumpulkan oleh Allah bersama arwahus salihin. Dikumpulkan ruh kita bersama baginda besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijaga kesehatan jasmani kita, dijaga kesehatan rohani kita, dan semoga Allah terus meningkatkan keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepadanya Subhanahu wa taala, dan mengampuni dosa kita yang lalu, dan menjaga sisa umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para guru kita, para kiai kita, para habaib kita, para ulama-ulama kita yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lentera-lentera untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membimbing kita mengenal Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadha ad-du'a wa minka al-ijaba wa hadha al-juhdu wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma kama amata Syekh Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa amitna Allahumma ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahaqqiqina 'alaiha. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alaihi, waffiqna Allahumma lil khair wa a'inna 'alaihi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah, di dalam kantong itu ada air, ada snack ya, jadi kelihatannya belum dibuka. Silakan, di dalam kantong itu ada snack yang bisa dinikmati juga dengan air mineralnya. Dan ada poster ayahanda sebagai kenang-kenangan untuk jamaah. Mudah-mudahan tidak tercecer ya. Kalau jatuh di bawah tolong diangkat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mauizah hasanah selanjutnya kami mohon kepada ayahanda Kiai Haji Dr. Syekh Rozi Dimyati untuk bisa memberikan nasihat kepada kami. Kepada ayahanda kami persilakan. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la yuhmadu fi makruhin siwah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Shadaqallahul azim. Ulama'ana al-ajilla wal asatidha al-afadil wal habaib wal al-kurama wa fi muqaddimatihim al-habib Abdurrahman al-Habshi wal habib Ali al-Habshi wa al-asatidah para Kiai Haji Muhammad Nasir Zain, Kiai Haji Muhammad Nasih Abdul Rahim, dan para kiai-kiai lainnya yang tidak kami sebutkan satu demi satu, namun tidak mengurangi hormat kami. Dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh zurriyah dari Bapak Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Malam ini kita memperingati 40 hari wafatnya beliau. Adalah suatu ucapan ataupun ungkapan rasa duka cita kita akan kepergian beliau. Beliau ini adalah orang-orang yang di dalam Al-Quran disebutkan menjadi orang yang pernah menghibahkan dirinya, yang pernah memberikan, menjanjikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihabiskan dirinya tersebut dalam dakwah, dalam meninggikan i'la'i kalimatillah, yang seperti dalam Al-Quran tadi saya sebutkan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Mereka benar-benar menepati janji mereka untuk menghibahkan diri mereka dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu. Sebagian mereka ada yang wafat, yang telah meninggal dunia, seperti ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Wa minhum man yantazir. Sebagian mereka ada yang masih diberikan ilmu, diberikan umur panjang. Di antaranya adalah para keturunan beliau, anak putra dan putri beliau, dan kita semua para ulama, para asatidah. Hadhihi minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak sekali-kali mengubah ataupun mengingkari janji mereka untuk terus memberikan dakwah Islam dan memberikan semua umurnya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadhihi al-ayah nazalat fi Anas ibn Mudar. Ayat ini turun kepada sahabat Anas. Beliau adalah salah seorang yang sahabat yang pada waktu itu tidak ikut dalam perang Badar. Maka oleh karena itu beliau sangat menyesal sekali atas kesempatan tersebut. Namun beliau berjanji, memberikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila nanti aku diberikan kesempatan bisa berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan melihat apa yang akan aku laksanakan, apa yang aku kerjakan. Betul, kemudian pada waktu perang Uhud beliau menjadi salah seorang prajurit di depan yang selalu terus berkumandang Allahu Akbar dan menghibahkan dirinya untuk kejayaan Islam tersebut. Pada waktu itu inkasyafal muslimun, orang-orang muslim pada waktu itu sudah hampir kalah
hampir kalah pada waktu itu. Maka dia berjanji bahwa saat saya akan terus menjalankan atau akan terus menegakkan agama Islam ini dan akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah ketika setelah selesainya perang Uhud tersebut, para sahabat mendapatkan beliau terluka hampir sampai 80 lebih lukanya, bid'un wa thamanuna jarhan, lebih dari 80 luka yang ada di badannya. Kemudian beliau wafat sampai tidak bisa dikenali mayatnya tersebut ataupun jenazahnya tersebut, kecuali saudara perempuannya, adiknya yang mengenali dari bin banani, dari ujung-ujung jarinya. Karena saking begitu banyaknya luka yang dialami oleh Anas ibni Mudhar tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i adalah salah satu yang mengikuti jejak beliau. Beliau memberikan dan telah menganugerahkan semua hidupnya sejak muda. Saya ingat kalau sekarang usia saya sudah 60 tahun. Beliau wafat 79. Berarti umur 19 tahun beliau sudah mengajar saya. Umur 19 tahun beliau sudah mengajar, memberikan, menghibahkan dirinya untuk kejayaan Islam, untuk ilmu Islam, untuk dinil Islam. Saya adalah salah seorang murid beliau yang sejak di Aliyah, dari Sanawiyah, saya di sini di Gang Magang Manggis, kemudian Aliyah saya di Bukit Duri. Alhamdulillah saya bisa langsung berkomunikasi dan menuntut ilmu dari tangan beliau sejak beliau berumur 19 tahun. Artinya beliau sudah ahadullah, telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghibahkan dirinya dalam meningkatkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita semua sebagai murid-muridnya ataupun kita semua para asatidzah meneruskan perjuangan beliau, meneruskan semua cita-cita beliau. Dari putra beliau Al-Ustadz Haji Muhammad Ali bin Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i sudah memberikan bagaimana beliau sudah bercita-cita dan sudah melaksanakan bahkan sebagian daripada nasihat ataupun semua cita-cita dari almarhum al-maghfurlah rahmatul abrar Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau di dalam kubur beliau, walaupun kita yakin dengan siyakin-yakinnya beliau ma'al anbiya wa syuhada wa salihin fil 'illiyyin, bahwa beliau adalah bersama para nabi, para syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Tetap kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah tersebut kembali kepada kita juga, dan kembali kita mendapatkan keberkahan dari ilmu pengetahuan beliau yang begitu luasnya, dan dari dakwah beliau yang betul-betul tidak takut, tidak gentar dengan apapun. La yakhafuna laumata laim, tidak takut sampai detik-detik terakhir dari usia beliau. Saya tahu sendiri bagaimana beliau menghadapi berbagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sekali lagi buat Bapak Kiai Abdullah Syafi'i wa usulihim wa furu'ihim, annallaha yataghashshana wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Dan kita niatkan juga Fatihah ini untuk saudara-saudara kita, terutama keluarga beliau yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan ketabahan dalam menerima cobaan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, selanjutnya kita ikuti video sambutan dari Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Baswedan yang telah mengirimkan video kepada kami keluarga sebagai ucapan dalam acara 40 hari ini. Mohon bisa disiapkan video dan audionya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
turunin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Malam hari ini 40 hari sejak berpulangnya seorang tokoh penting, tokoh besar, ulama, pewaris para nabi yang senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di jalannya. Allah yarham Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, sosok yang dikenal sebagai pribadi istiqomah, seorang ulama yang karismatik, putra Betawi yang pandangannya tegas, sikapnya jelas, energinya untuk dakwah luar biasa. Seorang pribadi putra ulama Betawi yang amat tersohor, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri perguruan As-Syafi'iyah. Kita semua merasakan kehilangan. Saya pribadi merasa sangat kehilangan. Allah yarham yang selama ini selalu menjadi pendamping dengan doanya, dengan bimbingannya, keluasan ilmuannya, keikhlasan dalam berdakwah, perhatiannya amat besar pada umat, pada agama, yang betul-betul siap dan selalu mau turun tangan langsung menginspirasi kita semua untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan umat, bagi kepentingan bangsa. Kepada Ibu Azizah yang saya sangat hormati, yang saya sangat sayangi, dan seluruh keluarga besar Wahyarham, kami menyampaikan rasa duka cita, rasa bela sungkawa, dan insya Allah Wahyarham memiliki catatan amal jariah yang luar biasa. Murid-muridnya, amalan-amalan dari murid-muridnya, dan juga dari anak-anaknya yang soleh, anak-anaknya yang solehah, semua itu akan menjadi pengalir pahala tanpa henti untuk Wahyarham. Kita tahu amal jariahnya tersebar di mana-mana. Karena itu saya yakin di malam peringatan 40 hari berpulangnya yang kita semua cintai, Wahyarham Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Wahyarham ditempatkan di tempat yang mulia, di jannahnya, di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia, dan sebagai keluarga besar, murid-murid mereka, kita semua yang berjalan, bekerja dalam bimbingannya, insya Allah diberikan kemudahan untuk meneruskan, untuk tetap menjalankan sebagaimana perjuangan Wahyarham selama hidupnya. 40 hari sejak berpulangnya Wahyarham dari kesempatan bagi kita untuk menengok kembali bekal apa yang sudah kita miliki untuk kita bisa berjuang seperti Wahyarham di tanah Jakarta ini, untuk umat, untuk bangsa dan negara. Pada keluarga, sebuah nama besar dititipkan di pundak keluarga. Jaga nama besar ini, bukan sebagai beban, tapi sebagai kehormatan. Sebagai kehormatan bagi keluarga, bagi murid-murid, bahwa ini adalah keluarga terhormat yang memiliki sejarah perjuangan bagi kepentingan umat di tanah Betawi, untuk kepentingan umat dan bangsa. Murid-muridnya sama, teruskan tanggung jawab ini sebagai kehormatan, bukan sebagai beban. Dan insya Allah dengan kita meneruskan, dengan artinya aliran pahala untuk Wahyarham akan jalan terus. Demikian dari kami. Kepada Hajah Ibu Azizah yang saya hormati, sekali lagi salam hangat, salam takzim. Kepada keluarga besar semuanya, salam hangat, salam takzim. Insya Allah kita bisa berjumpa dalam waktu dekat dengan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asatidz, para habaib yang telah hadir. Namun karena memang keterbatasan waktu, selanjutnya kami mohon sebagai tausiah dan doa terakhir, kami mohon kepada Ayahanda Kiai Haji Nasir Zain MA untuk bisa menyampaikan pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi tafarrada bid-dawami wal baqa wa kataba ala khalqihi al-fana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, akmala lana ni'ama wal ala, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu man dzakara rabbahu fis sarra'i wad dharra. Allahumma shalli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala khairi khalqillah, ala khairil bariyah, muallimil insaniyah, hadil bashariyah, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Ashabul fadilah, para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi hafizahullah wa saddada khutah, Fadilatul Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi hafizahullah wa saddada khutah, Fadilatul Kiai Al-Haj Sahib Al-Fadilah Kiai Haji Muhammad Nasir, semoga Allah selalu memberkahi beliau. Fadilatul Kiai Haji Dr. Sayrozi Dimyati, semoga Allah selalu memberkahi beliau. Para ulama, para kiai, para guru-guru, para asatidzah, seluruh yang hadir dalam munasabah yang insya Allah barokah ini, yang saya hormati, dan lebih khusus lagi keluarga besar, orang tua kita, guru kita, keluarga besar dari Al-Maghfur Lahu Bapak Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Rashadi, yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya yang sudah disampaikan itu sudah sangat cukup. Kata ulama, ma tarakal awal lil akhiri syai'. Udah gak ada nyisa sebetulnya, baik itu yang dari Habib Abdurrahman, dari Syekh, dari Dr. Sayrozi. Cuma saya mengingat dari apa yang tadi disampaikan dari ayat surah Al-Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantahi wa ma baddalu tasdima. Saya ingat ayat ini dulu almarhum menyampaikannya tahun 2005, waktu akan menyolatkan almarhum Bapak Kiai Haji Rahmat Abdullah di Pondok Gede di Ma'had Iqra. Almarhum alumni Asy-Syafi'iyah, seangkatan atau kakak kelas
al-maghfur lahu wa baqi Haji Saifuddin Ansir. Di waktu itu almarhum orang tua kita, guru kita menyampaikan ayat ini, saya ingat betul karena kami berangkat bareng, pulang juga bareng, dan beliau sempat tanya itu di surah apa ya? Waktu itu saya katakan ini di surah Al-Ahzab. Ya, betul kan? Surah Al-Ahzab betul. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Apa yang ada pada pikiran beliau ketika itu, itulah yang beliau jadikan contoh buat kita semua. Al-maghfur lahu ini adalah qudwah. Kalau tadi Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Shahab mengatakan bahwa beliau ketemu dengan Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Shahab, setiap ketemu itu nangis betul. Saya menyaksikan. Terakhir yaitu pada hari Ahad tanggal 30 Mei di Sesmiku. Gedung Semesku ini disaksikan juga oleh Ustaz Alwi yang mendampingi almarhum. Lama itu beliau bertatap, lama bertatap, tidak ada keluar kata-kata kecuali dua-duanya adalah menangis. Ya Allah. Maka tadi kata Kiai Hasan, pertemuannya pertemuan hati. Pertemuan hati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakaru minha talaf. Ruh manusia itu ibarat bala tentara yang dikerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang sama dia menyatu, terus menyatu. Intim itu ta'aruf, fama ta'arafa minha talaf. Dekat, nempel, nyambung. Tapi sebaliknya wa ma tanakaru minha talaf. Yang berbeda pasti berpisah. Hati bukan fisik, hati bukan fisik, dan itulah dukungan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim. Allah satukan hati orang-orang yang saleh, hati orang-orang yang beriman. Maka salah seorang mujaddid di dalam dakwah, Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, beliau itu mengajarkan doa rabithah. Rabithahnya di sini bukan rabithatul ajsad, bukan rabithatul al-abdan, bukan rabithatul masalih, tapi rabithatul qulub. Ajarkan bahwa kita supaya hati kita ini terus terikat antara sama-sama orang satu perjuangan, yang dalam istilah Bapak Kiai Hasan Abdullah Shahab bahwa almarhum dengan beliau fi maidanin wahid, satu medan, itu medan dakwah, medan berjuang, medan jihad, jihad ta'limi, jihad tarbawi dalam berdakwah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Al-Imam Syahid Hasan Banna, yaitu dalam doanya, Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbati. Ya Allah, sungguh hati-hati ini telah berkumpul berdasarkan mahabbah, rasa cinta, rasa cinta karena Allah, cinta karena Allah. Orang-orang yang cinta karena Allah nanti akan ditempatkan di satu tempat yang menjadikan penghuni-penghuni surga yang lainnya itu iri hati, siapa ini? Kok tempatnya sangat istimewa? Maka dijawab, qaumun tahabbu fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah.
innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbah wal taqat ala ta'atik, dan bertemu karena sama-sama di jalan taat pada Allah. Allah bacaan itu. Wa tawahhadat ala da'watik, dan mereka satu jalan dakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik, dan sama-sama mengikat janji pada Allah untuk membela agama Allah. Allahu Akbar. Almarhum orang yang tidak kenal capek, saya terus terang, kalau untuk kegiatan-kegiatan untuk keumatan, beliau yang ajak saya duluan, beliau yang saya ngajak saya duluan, dan nggak pernah terlambat. Kalau buat ketepatan waktu, almarhum jadi contoh. Masya Allah, ya Allah. Maka dengan doa ini Al-Imam Syahid mengatakan, setelah mengatakan wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawatthikillahumma rabitataha, maka kuatkanlah ya Allah ikatannya antara hati-hati. Wawatthikillahumma rabitataha wa adim wuddaha, dan kekalkan rasa cintanya ini, bukan hanya di dunia, bukan hanya dalam kepentingan pragmatis, tapi dunia akhirat. Seperti yang disampaikan tadi oleh Habib Abdurrahman, bagaimana roh-roh itu bertemu. Al-Fakir harus cerita ini, Habib harus cerita, karena ini adalah suatu kebaikan. 10 hari terakhir bulan Ramadan, Al-Fakir itu dinasihati oleh Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Suaranya persis suara beliau. Waktu itu Al-Fakir sedang berbaring di musola di rumah. Apa kata beliau? Amalin apa yang sudah diijazahkan. Suaranya persis suara beliau. Ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan nasihat, dan merupakan nasihat. Wahdiha subulah, dan tunjukkanlah hati ini jalan yang benar. Wahdiha subulah wamla'ha binurikan ladzi la yakhbu, dan penuhi dengan cahayamu ya Allah. Cahayamu ya Allah. Hati-hati kita minta dipenuhi dengan cahaya. Dengan apa? Dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya sunnah, dengan cahaya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yang itu kita disuruh melazimkannya untuk meminta doa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita melaksanakan sholat sunnah, yaitu qabliyah subuh. Wahdiha subulah wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman, dan jadikan hati-hati ini menjadi lapang karena yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa amitha ala syahadati fi sabilillah, dan matikanlah di dalam jalan, yaitu mati syahid dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maghfur lahu, Masya Allah, telah menjadi contoh di dalam kebaikan untuk kita ya Allah. Contoh, betul contoh yang kita hendaknya ikuti jejak beliau, Rasa cinta kita tidak cukup ketika beliau masih hidup saja, beliau sudah mati pun kita selalu ingat. Saya tidak berbasa-basi, saya tidak bermujamalah, saya sampaikan kepada Ustaz Alwi, saya ini masih sering kalau ingat almarhum itu nangis. Karena almarhum setiap ketemu selalu yang dipikirkan itu umat. Nggak pernah ngomong masalah ekonomi dengan saya. Yang dipikirkan umat ini gimana, selalu begitu. Ketemu sebentar, ketemu lama, yang dipikirkan adalah tentang ya Allah. Insya Allah kita doakan dan kita doakan mudah-mudahan almarhum ditempatkan fil firdausil a'la, dan Allah anugerahkan kebersamaan ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin, Allahumma amin. Kita bacakan suratul Fatihah. Apalagi ini kita masih dalam al-ashhurul hurum. Ya, malam 11 hari ini. Masih al-ashhurul hurum. Ya. Ini malam yang insya Allah mustajab, dan malam Jumat
malam Jumat, Masya Allah. Dan munasabahnya munasabah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpul ini munasabah yang barokah. Ya, kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum al-maghfurlah Fadilatul Walid Kiai Al-Haj Abdul Rashid Abdullah Syafi'i wa usulihi wa furuhi wa zawjatihim wa ahli baitihim ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihatin thayyibatin hasanah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa akhlana wa kulli shay'in haditana. Allahumma ja'alna wa iyyakum fika nabika wa amanika wa iyyaka wa juwarika min kulli shaytanin barid wa jabbarin anid wa ja'alna baqit min syarri kulli shay'in innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma barik bi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa bikum bi ta'atika wa tuqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, mari kita tutup majelis dan acara penuh berkah malam hari ini dengan doa, dengan talqin dan zikir bertepal tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Pada malam hari ini juga bertepatan dengan hari yang penting bersejarah bagi umat, bagi orang-orang yang beriman, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu para anbiya, yaitu mursalin. Itu hari Asyura. Mudah-mudahan merupakan hari pertolongan. Mudah-mudahan almarhum juga mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya, dicurahkan rahmat di atas kuburnya berupa ampunan, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dan ditinggikan tempatnya, dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surganya, dan keluarga yang tinggalkan diberikan kekuatan zahir dan batin bisa melanjutkan perjuangan almarhum, dan kita yang mendoakan mendapatkan kebaikan dari cinta, dari muliakan, dari hormati ulama yang mereka sungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dihormati, yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat bimbingan mereka, berarti mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesempatan umur, diberikan kesempatan umur yang panjang, bisa mempersiapkan bekal untuk keselamatan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Kita baca sebelumnya awal kitab surat Al-Fatihah, kemudian kita tutup dengan talqin dan dzikir. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa jalla wa 'azama kalimatu haqqin alaina ahya wa hanamud wa lahana batil insyaallah ta'ala minal amin amin Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuman tafarraqan min ba'di tafarraqan mahsuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma Allahumma ighfir lana warhamna wajburna wa'afina wa'fu anna wa syrah sudurana yasir umurna thabbit aqdamana sirra hawalana warham mautana wasil ahyana mustajib do'ana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh hadirin hadirat, wabil khusus para ulama, para habaib, para masyaikh. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai bagian amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf banyak guru yang kami lihat termasuk guru-guru dari Sukabumi. Terima kasih atas kehadirannya dari pesantren Al-Quran Kiai Abdul Syafi'i. Mudah-mudahan perjalanan kembali ke Sukabumi juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada guru-guru yang lain yang tidak mendapat waktu karena memang keterbatasan waktu. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes, Lekar boleh dibuka yang mau ziarah.